Oke, jadi kali ini adalah penjelasan ulang meniru halaman Google menggunakan HTML. Jadi yang pertama, kita buat dulu file HTML di dalam folder HTML magang kita. Ya kan? Caranya klik kanan, new file atau teks dokumen, namanya google.html. Tuh, kalau muncul seperti ini, di yes-kan aja. Tuh, ya kan? Nanti kan jadi seperti ini. Ya, kalau misalnya nggak seperti ini, kalian bisa langsung aja di Sublime, file, new file, ya kan? Baru kalian save di dalam folder magang HTML, namanya google.html. Itu. Lalu kalian klik save, ya, seperti ini. Kalian klik save. Tuh. Nah, jadi muncul seperti ini. Nah, karena Google itu bacaannya besar, jadi kita butuh tag H1 di sini dengan bacaan Google seperti itu, atau Google. Nah, kalau kita jalankan ini di Google Chrome, akan tampil seperti ini. Seperti ini, ya. Dan kita mau bacaan Google itu di tengah seperti Google yang asli. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, caranya adalah kita harus buat dulu Google ini di tengah, Alignment Center, simpan, lalu kita coba refresh. Nah, dia di tengah. Nah, karena hurufnya kurang besar, kita besarkan lewat CSS. Nah, cara nambahkan CSS-nya di baris pertama tambahkan style seperti ini. Lalu taruh kursornya di tengah sini, lalu enter supaya tampilan seperti ini. Baru kita ubah untuk H1 dengan kita tambahkan font size. Font size itu untuk mengubah ukuran huruf, ya kan? Kita buat jadi 40 px titik koma, misalnya seperti ini. Lalu kita simpan, file save. Nah, lalu kita coba refresh halaman Google yang tadi, ya, agak lebih besar. Kalau misalnya kurang besar, tambahkan lagi nih menjadi 100 misalnya, lalu simpan, ya kan? Baru kita refresh di sini. Nah, bacaan Google-nya jadi besar. Nah, sekarang kita mau bacaan Google-nya agak ke bawah sedikit, kita tambah BR atau break seperti ini. 2 kali aja, coba BR, kita simpan, lalu kita refresh yang ini. Nah, dia sudah ke bawah. Nah, selanjutnya kita butuh adalah formnya. Nah, kalau kita tengok Google di sini kan ada bacaan ini, form, ya kan? Atau kalau kita akses Google, dia muncul seperti ini, ya kan? Ada field seperti ini. Nah, kita tambahkan di bawah satu ini, ya kan, field. Tapi sebelumnya kita pakai tag center dulu agar fieldnya itu ada di tengah, ya kan? Kita buat input, ya kan, input seperti ini aja, tipenya teks seperti itu. Nah, secara otomatis kalau kita save ini, kalau kita refresh lagi browsernya, maka akan ada field seperti ini, nah, yang biasa kita gunakan untuk mencari gitu. Nah, kita kan maunya fieldnya itu besar seperti ini, ya kan? Nah, kita tambahkan CSS-nya di sini, input, ya kan? Tambahkan rule baru namanya padding, ya kan? Misalnya paddingnya itu 20 pixel, ya kan? Misalnya kita simpan, lalu kita refresh lagi yang ini. Nah, kan agak lebih besar. Nah, selain itu kita mau juga dia lebar, ya kan? Kita lebarkan lah pakai width, width, ya kan? Kita mau lebarnya itu lebar lah 500, misalnya 500 lebarnya. Kita simpan, ya kan? Lalu kita refresh lagi di sini. Nah, kan lebar dia. Nah, di sini kan hurufnya nggak lebar nih, sementara di nggak besar, sementara di Google hurufnya lumayan besar lah. Dan di Google itu dia agak bulat pinggirannya sini. Nah,
kita perlu tambahkan namanya border radius. Misalnya border radiusnya 25%, ya kan. Lalu kita refresh lagi di sini. Nah, seperti itu. Seharusnya nggak seperti itu ya. Kita coba border radiusnya itu 100 px, akan seperti apa deh. Nah, seperti ini dia. Kalau misalnya border radiusnya 100 pixel, ya kan. Jadi dia agak mirip lah sama Google ini, ya kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau tambahin namanya tombol, ya kan, karena di sini ada bacanya penelusuran Google dan saya lagi beruntung. Kita coba tambahkan tombol di bawah input ini. Tambahkan dulu break BR di sini, dan baru buat button penelusuran Google, simpan, kan, file, simpan. Nah, kamu refresh. Nah, ada bacaan penelusuran Google, ya kan. Nah, saya mau agak ke bawah lagi nih. Saya tambahkan BR di sini. Simpan. Lalu kita refresh di sini. Nah, dan seperti Google di sini. Tinggal tambahin satu tombol lagi. Saya lagi beruntung, ya kan. Bacaannya saya lagi beruntung. Buat lagi button di bawahnya. Button tab. Saya lagi beruntung, ya kan. Lalu simpan. Nah, kita refresh. Bukan Google-nya ya, tapi halaman yang kita buat. Tuh, ada kita buat. Nah, kita mau besar seperti ini deh, ya kan. Kita tinggal tambahkan CSS button di sini dan padding kita buat 10 pixel misalnya. Lalu kita simpan, kita coba refresh. Dia besar, ya kan. Nah, lalu kita mau buat bacaan Google ini berwarna seperti ini setiap hurufnya. Nah, untuk itu kita harus masukkan setiap hurufnya ke dalam tag span. Tag span itu seperti ini, SPAN tab. Nah, G misalnya. Lalu buat lagi span tab O. Buat lagi span O lagi. Buat lagi span G. Buat lagi span L. Buat lagi span E. Nah, yang bawah dihapus. Nah, seperti ini, ya kan. Lalu kita coba simpan dulu, refresh. Nah, bacaannya dia jadi jarang, artinya kita bisa buat satu-satu warnanya. Nah, cara mewarnai di span ini kita isikan style, ya kan. Style color, artinya huruf warnanya mau kita ubah. G itu warnanya adalah biru, berarti di sini warna G-nya, colornya kita isikan blue, seperti itu. Habis itu kita save, kita refresh di sini. Nah, G-nya berubah jadi warna biru. Begitu juga dengan yang lain. Kalian bisa copy paste aja. Copy, pastekan di sini. Di sini juga semuanya bisa kalian pastekan. Kalian ubah warnanya, misalnya merah, kuning, biru, hijau, merah, ya. Merah itu red, kuning itu yellow, ini blue lagi, baru ini merah lagi, ini hijau, terakhir merah. Nah, kalian bisa simpan, lalu kalian refresh di browser, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah contoh sederhana meniru halaman Google. Silahkan dicoba.